terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan tetap Tuhan yang terbaik buat Yes, kami. amin. Dalam nama Yesus. Kami percaya melewati hari demi hari, musim demi musim, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Ya, amin. Tuhan yang punya rancangan damai sejahtera. Yes. Tidak pernah Dalam nama rancangan Yesus. kecelakaan dalam kehidupan kami, Amin, Bapak. amin. Itu sebabnya Bapak, kami cuma mau berkata satu hal, bahwa kami tetap mau setia apapun Ya, itu Tuhan Tuhan. Yesus. Ya, Berikan Bapa. setiap kami Tuhan untuk berjalan maju dengan sukacita. Ya Tuhan. Dengan hati yang gembira Tuhan. Amin, Supaya Yesus. kami tahu bahwa setiap akhir kehidupan kami pasti keluar lebih dari pemenang. Amin. Yes. dalam nama Urapi Yesus. bibir lidah hamba-Mu, berkati Ya. setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di Ya, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Dalam nama yang Yesus. percaya berkata, Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Nanti sesi 1, sesi 2 beda ya. Saudara mau ikut dua-duanya, temenin saya enggak apa-apa ya. Berkatnya nanti double. Ya, hari-hari ini kenapa kita perlu membangun rasa sukacita? Karena kalau tiap hari kita ini jujur di tengah masa yang sulit, saudara kalau menghadapi badai besar, saudara bangun sukacita atau yang terjadi cuma takut, khawatir, gelisah ya. Saudara setiap hari pasti banyak orang yang berkeluh kesah, Bu saya itu ke psikiater sudah tidak kuat, kalau tidak bisa gila Bu. Kita ini punya satu kekuatan ketika kita baca firman. Saya bisa kuat hari ini, orang tanya 14 tahun minum obat penenang, obat tidur, psikiater enggak. Kenapa? Secara akal mungkin orang bilang ini, kalau aku jadi kamu, aku sudah tidak kuat, mungkin sudah ke rumah sakit jiwa dan sebagainya. Mungkin sudah tidak bisa minum obat. Saya diceritai teman saya, dia bilang saya itu tiap hari minum Sanak. Sanak itu cuma bisa tidur 4 jam. Lah kamu enggak perlu obat tidur enggak? Tidurnya berapa jam? Waduh tadi kalau enggak dibangun ya enggak bangun saudara ya. Saya dari dulu kasih karunia, kenapa? Saya enggak perlu obat, saya enggak perlu ke psikiater karena saya punya sumber jawaban yang luar biasa yang memberikan saya sukacita melampaui segala akal. Ketika kita punya sukacita, maka kita pasti sanggup bertahan sampai pada akhirnya. Hari-hari ini kita semua ini diperlukan kekuatan bertahan. Karena kan kita gak bisa paksa waktunya Tuhan. Tuhan lagi menguji saudara. Lah kalau kita tidak punya kekuatan, siapa yang paling kuat mengintimidasi kita tiap hari? Iblis. Iblis itu selalu tidak mau saudara bertahan. Karena iblis mengerti firman. Orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti memperoleh hidup dan selamat. Jadi iblis berusaha gini, udah menyerah aja, yang pernikahannya kacau, sudah kawin lagi aja tuh banyak tuh duda-duda yang lagi cari jodoh ya. Mungkin hari-hari ini kita dipaksa menyerah, mungkin ada jalan yang pintas untuk pergi ke paranormal dan sebagainya, hutang online dan sebagainya. Banyak orang tidak punya kekuatan bertahan karena hidupnya cuma takut, khawatir, gelisah. Nah kita lihat bagaimana orang benar hari-hari ini tidak perlu takut, tidak perlu menyalahkan keadaan. Karena di Amsal 24 ayat 16 itu berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik itu akan roboh dalam bencana. Kita ini tenang aja, dijamin kalaupun jatuh bukan dalam bencana, tapi jatuhnya di dalam tangan Tuhan yang akan pasti membawa kita bangun kembali. Tapi berapa banyak orang percaya dengan apa yang dikatakan firman, orang stres ketika jatuh. Duh Tuhan, bangun bisnis ini gagal, buka usaha ini gagal. Cara ini gagal. Yang kita lihat cuman jatuh sehingga kita merasa ini bencana.
Tapi sekali lagi kita perlu bangun sukacita. Kenapa? Karena Tuhan berjanji sekalipun engkau jatuh 7 kali. Kalau jatuhnya ke dalam tanganku, karena engkau melibatkan aku di dalam setiap proses hidupmu, tidak mungkin tanganmu bisa jatuh ketika engkau bekerja. Tapi ketika tanganku yang turut bekerja, tidak akan pernah jatuh, roboh dalam bencana, tapi akan bangun kembali. Kalau setiap kita mempercayai firman, kita hari ini tenang aja. Ya Tuhan, memang tanganku sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi dalam hidupku ini kan masih ada tangan Tuhan. Tangan kita sudah nggak bisa bermampu berbuat apa-apa. Tuhan cuma bilang gini, aku tidak perlu tanganmu. Aku perlu engkau melipat tangan untuk berdoa, berseru kepadaku. Maka selebihnya urusan. Banyak orang loh Bu, kalau enggak kerja kan kita percaya. Kita tetap melakukan bagian kita, tapi jangan pernah mendahului Tuhan. Sering kali saya ngajari orang yang lagi kesulitan keuangan. Saya bilang gini, Bu, jangan panik dulu. Masuk di dalam ruang tunggunya Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak punya uang, besok harus butuh uang. Aku ini harus melakukan apa? Aku enggak mau mendahului Tuhan. Tapi aku tahu firman-Mu, engkau berjalan setiap kali bukan di belakang, selalu ada di depanku. Dan engkau berkata, aku sendiri nanti yang akan menolong. Nah, kita lihat ayatnya. Di Mazmur 39, kita buka dulu ayat 3 dan 20. Ya, ini ayat yang saya tadi pagi buat perenungan ini, ayat ini. Mazmur 39 ayat 3 dan 20, bisa dibuka ayatnya. Nah ini, yang 3, bukan ini, atasnya. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Banyak orang mungkin bilang ini, aduh Tuhan diem kok tambah enggak baik ya Tuhan. Penderitaanku ya makin besar loh Tuhan, ya apa ini? Lihat ayat yang ke-20. Aku keluh, yang ke-20, lompat yang ayat 20. Mazmur 39 ayat 20. Ya. Aku keluh, tidak kubuka mulutku. 20 bukan yang ini. Ayat 20. Aku keluh tidak kubuka mulutku sebab engkau sendirilah. Tidak ada yang ke-20 ya? Oh keliru. Coba dilihat, aku keluh tidak kubuka mulutku. Mungkin ayat yang ke-10. 10 ya? Oh oke, tangan saya keliru. 10. Nah, aku keluh tidak kubuka mulutku sebab engkau sendirilah yang apa saudara? Bertindak. Setiap kali saya paling suka kalau Tuhan bilang gini, aku sendiri. Artinya Tuhan itu enggak usah diatur Tuhan. Kalau 2 hari lagi tidak ditolong, mati loh Tuhan. Ya apa ini? Tidak perlu. Dia jauh lebih tahu apa yang saudara butuhkan saat kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Dalam masa-masa penantian kita bilang gini, aku tidak tahu tapi aku sudah mengizinkan Tuhan hari ini untuk berjalan di depan. Dan aku tidak mau mendahului Tuhan. Kita percaya, lihat buka ayat berikutnya. Yohanes 16 ayat 22. Yohanes 16 ayat 22. Apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini ketika kita tidak mengerti kenapa ketika kita sudah diam, sudah berdoa, berpuasa, keadaan tidak bertambah baik, tetaplah percaya bahwa suatu kali Tuhan sendiri yang akan bertindak. Kira-kira kalau Tuhan sendiri, dia sudah tahu enggak cara untuk menolong saudara keluar dari hutang, dari masalah keuangan, dari masalah apapun, dia jelas, dia jauh lebih tahu sendiri caranya untuk menolong saudara dan saya. Nah, lihat demikian juga kamu sekarang yang diliputi duka cita. Lihat ya, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak
ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu. Kita percaya hari ini setiap kita yang lagi ngalami duka cita, penderitaan, kita percaya suatu kali kita pasti bangun kembali dan kita akan lihat bahwa ada satu kegembiraan. Dan kalau Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa merampas kegembiraan itu. Amin saudara. Hari ini tenang aja. Orang yang nyakiti hidupmu kelihatan bisa menjajah hidupmu, bergembira di atas penderitaanmu. Orang yang ngambil uangmu, tipu uangmu hari ini tambah gemuk segar. Tapi percayalah hari ini memang ketika kita ditipu, disakiti, hidup ngalami semua serba sedikit. Tidak mungkin orang bisa sukacita. Tapi tetaplah bangun sukacita karena janji Tuhan. Apa yang hari ini saudara alami suatu kali kita pasti melihat kegembiraan dan tidak ada seorang pun yang bisa merampas kegembiraan. Amin. Nah, bagaimana caranya membangun sukacita? Yuk 3 hal aja yang simple. Hari-hari ini kita perlu bangun ini. Kalau dalam kehidupan saudara cuman takut, khawatir, susah, stres, depresi, kita tidak akan lihat cara Tuhan membuka pintu. Tapi kalau tiap hari kita berjalan dengan 3 hal ini, maka kita akan melihat apa yang Tuhan sediakan di balik air mata. Amsal 18 ayat 14. Hal yang simpel tapi kita sering kali kita nggak bisa melakukan. Kita sering kali kalau ketemu ya, Pak Yohanes mungkin bilang gini, gimana kabarnya? Duh Pak, susah Pak, cari uang susah. Enggak. Hari-hari ini kita perlu bangun rasa percaya kita kepada Tuhan, bukan percaya kepada fakta. Faktanya memang kita hari ini jatuh di dalam keuangan, rumah tangga, sakit penyakit. Tapi kita tetap percaya bahwa janji Tuhan kita pasti bangun kembali. Itu sebabnya kita perlu bangun sukacita. Amin. Orang yang bersemangat, apa saudara? Dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang hari-hari ini sudah banyak kehilangan semangat. Makanya orang kalau sudah stres, coba diajak beribadah. Pasti bilang gini, aduh buat apa ya ibadah, rasanya ya masalahku tidak selesai-selesai. Tiap minggu ke gereja, ke setria, masalahku tambah susah. Enggak. Hari ini kita perlu membangun semangat supaya kita juga tidak bisa paksa waktunya Tuhan. Kayak saya kalau setiap hari tidak ada semangat, kira-kira mati enggak saudara? Mati saudara. Hancur, mungkin sudah error. Tapi kenapa 14 tahun saya menjalani proses Tuhan bawa hidup saya seperti terbang tinggi, seperti Raja Wali. Saya kelihatan semakin dibawa Tuhan naik, arahnya berhasil beruntung. Itu karena setiap hari ketika Tuhan berkata kepada hidup saya, Eli, jalani kesusahan sehari cukup sehari. Realitanya kesusahan, tapi semangatmu tidak boleh turun. Semangatmu tetap, makanya kalau saya jawab komen orang lagi curhat, saya cuma bilang satu, semangat, saya bilang gitu. Tidak ada lain. Semangat kita kalau kita lihat fakta kita pasti gini, aduh letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Lihat hutang, letih. Lihat keadaan ekonomi dunia di negara kita, lesu. Lihat tabungan, lemes. Jujur, itu realita. Lihat suami lebih-lebih lagi, kita bisa lunglai. Loh Tuhan, amit-amit Tuhan, kehidupan loh, realita loh. Masa sukar kalau kita jalani, tiap hari kita lihat fakta, kita 5L loh hidup ini. Letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Terus gitu kita sudah terkapar saudara. Tapi waktu kita berkata sama Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap semangat. Kalau proses ini harus aku lewati, aku tetap semangat menjalani pikul salib penderitaan sampai pada waktunya Tuhan yang pasti segala sesuatu pasti indah pada waktunya.
Orang kalau dibuat indah pada waktunya kira-kira bangun kembali atau jatuh. Roboh dalam bencana atau bangun kembali. Jelas. Selama kita punya semangat, kita pasti lihat keadaan yang di depan itu pasti bangun kembali. Tapi kalau kita hari ini tidak punya semangat, kita akan lihat semuanya akan roboh dalam bencana. Orang yang tidak punya semangat itu responnya pasti salah. Jalan pintas diambil. Ya, orang kalau responnya salah, kira-kira yang membuat roboh dalam bencana bukan Tuhan. Tapi karena responmu yang salah, maka akibatnya engkau bayar harga, roboh sendiri. Tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu tidak genapi janjinya. Berikutnya, Amsal 17 ayat 22. Seringkali kita ini nggak bisa melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, tapi mau mendapatkan hasil. Enggak. Hari ini kita lakukan firman, maka kita akan menikmati apa yang dijanjikan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pastikan langkah kedua setelah semangat, hati itu standarnya harus gembira. Harus penuh damai sejahtera. Karena kita hari ini kalau tidak punya hati yang gembira, banyak orang yang hari ini ke rumah sakit, dicek semua kesehatannya, tidak ada sakit penyakit. Ternyata kalau ke psikiater, orang cuma bilang gini, karena pikiran kita yang terlalu stres. Terlalu banyak takut, panik attack. Sehingga yang belum terjadi tahun depan, 20 tahun lagi sudah diambil semuanya. Duh Tuhan, 10 tahun lagi kalau papanya anak-anak tidak balik Tuhan. Anakku sudah 12 tahun, 15 tahun nanti cari jodoh susah. Loh anak masih 7 tahun sudah mikir jodoh. Dipikiri tiap hari. Siapa yang mau anakku Tuhan? Lihat papanya kayak gini Tuhan. Loh, itu sempat terlintas dalam pikiran saya. Waktu anak-anak masih kecil saya bilang aduh Tuhan stres. Jujur setelah dilewati hari ini Tuhan yang besar membuktikan anak-anak saya dipersiapkan semua jodohnya yang terbaik dari Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mikirin 14 tahun yang silam, saya mungkin kalau berpikir hari ini semua saya tarik di 14 tahun yang lalu, semua yang gambaran hidup saya buruk semua. Kira-kira saya bisa hati gembira enggak? Saya sempat beberapa saat ketika saya belum move on. Itu yang namanya rasa untuk bahagia itu sampai lupa loh. Gimana ya rasanya bahagia? Kenapa? Karena tiap hari saya cuma dipenuhi hati ini susah. Mikir masa depan madesu. 10 tahun ditaruh di sini, 2 tahun ditaruh di sini. Kira-kira putus enggak kekuatan syaraf ini? Hari ini percayalah, ketika Tuhan datang dalam hidup saya, Eli, kesusahan sehari, cukup sehari, engkau tidak boleh memikirkan 1 hari ke depan. Karena 1 hari ke depan tetap ada aku dan kasih setiaku. Tidak mungkin kalau kita berjalan dengan anugerah Tuhan, hatimu gembira, kita ini pasti punya semangat. Kita pasti punya obat yang manjur untuk kita tetap menjalankan hidup dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tetap baik di balik keadaan hidupmu yang tidak baik. Amin. Jadi setelah semangat apa? Hati gembira. Ya, kalau hatimu tidak gembira, saudara tahu orang takut, khawatir, sakit hati. Itu akan mengeluarkan zat racun di dalam tubuhmu. Itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Makanya saya konselingi beberapa orang. Kalau sudah sakit hatinya tingkat tinggi, cepat mati pasti. Cepat saudara. Saya punya seorang kenalan yang suka sakit hati. Saya bilang gini, jangan pernah sakit hati. Karena nanti ya diomongin orang sakit hati. Ya, didengar omongan orang yang belum tentu benar sakit hati. Mertua ngomel, sakit hati. Suami ngomel, sakit hati. Bayangin, 1 hari. Saudara mau taruh sampah di dalam hati kita. Kira-kira hatimu hari ini kotornya seperti apa? Lama-lama
kalau produksi racun di dalam tubuhmu setiap hari, yaitu tiba-tiba dicek. Sehat loh, jaga makan, jaga olahraga, jaga stamina, tiba-tiba mati. Sampai orang kaget, hah mati? Loh barusan check up, hasilnya baik semua. Tidak ada yang namanya hari ini sakit, apapun beberapa bulan yang lalu hasil tesnya baik saudara. Tapi ketika kita hari ini tahu, ternyata orang menduga dia kena jantung. Orang juga kalau sudah stres, depresi, selain timbul sakit penyakit, asam lambung ya, yang namanya detak jantung saudara itu tidak normal detaknya. Makanya hari ini daripada sakit hati, lebih baik hati gembira, makan bakso, makan nasi goreng, makan tempe penyet, kalau hatinya gembira kayak steak saudara. Daripada makan steak dengan sakit hati, steak itu juga tidak kelihatan enak. Saya pernah ngalami saudara, tiba-tiba makan yang hauce, tiba-tiba ada tuh iblis tuh kayak ngingatin saya tuh perbuatan pelakor kayak gitu, kurang ajar. Lihat fotonya lagi dikirim orang kepo-kepo, lagi makan loh saudara. Tiba-tiba ada orang kepo kirim foto seperti itu, pikiran ini langsung hilang nafsu makan. Kayak tadinya lapar itu langsung penuh. Berikutnya 2 Tawarik 15 ayat 7. Nanti kita lihat ya satu persatu, saya enggak lama-lama. 2 Tawarik 5 ayat 7. Tetapi kamu ini, apa saudara? Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena apa saudara? Ada upah bagi usahamu. Tabah. Bu Eli sudah baik sama suami tambah error. Tidak apa-apa sudah. Tidak usah putus asa, kuatkan hati, jangan lihat suami error, lihat Tuhan yang besar, yang baik. Kalaupun suamimu error, Tuhan itu tetap baik menjagai kita. Kasih Tuhan itu sudah lebih dari cukup dari kasih suami. Ibu-ibu itu seringkali kalau konseling saya malam-malam itu lagi bucin. Bu, malangnya nasibku. Dulu Bu Elip yang namanya terus manis dikasih madu, sekarang menikah berapa tahun isinya cuman racun. Saya bilang, Bu sudah hidup ini mati bawa cintanya suami enggak? Oh iya ya enggak. Ya sudah, yang kita bawa cintanya Tuhan. Ibu enggak dicintai suami enggak apa-apa, yang penting Tuhan cinta ibu, ibu pasti selamat. Saya hari ini bisa jadi seorang istri yang setia sama suami. Walaupun tanya mama saya, ada enggak godaan orang yang dalam tanda kutip merayu-merayu? Oh ada. Tapi kenapa saya bisa kuat berdiri? Karena saya sudah berkata kasih Tuhan cukup, enggak perlu cari kasihnya orang di luar-luar. TTM, enggak perlu. Saya merasa hidup saya sampai hari ini dengan kasih Kristus itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu saya bilang aku butuh tati tayang. No, tidak perlu. Banyak orang bilang bukan butuh tati tayang. Tiap hari aduh sudah tidak perlu. Kalau kita bergaul intim sama Tuhan, kita punya kasih Kristus, itu sudah lebih dari cukup buat hidup kita hari ini. 3 hal, yuk buka PowerPoint-nya. 3 hal ya saudara hari ini. Sukacita itu apa? Buka PowerPoint-nya. Yang pertama sukacita itu adalah semangat. Ya. Yang kedua hati gembira. Yang ketiga kuatkan hati. Ya, dipraktekin. Jadi kalau lihat masalah tambah berat, iblis datang dengan fakta. Saudara bilang gini, semangat. Aku gembira karena aku tahu Tuhanku tetap baik. Setelah itu iblis pasti datang, buah baik buktinya mana? Oh suamimu hilang kok. Tuh tadi suamimu jalan-jalan, buktinya mana? Kita berkata, aku mau tabah. Karena aku percaya di depan pasti ada upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan di balik rasa sakitku. Itu yang harus kita praktekkan. Nah kita lihat satu persatu, semangat itu seperti apa? Saya ambil ayat perbandingannya. Yesaya 57 ayat 10. Yesaya 57 ayat 10.
oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Jujur kalau orang sudah putus asa, pasti putus pengharapan. Hari ini kalau orang putus pengharapan, coba orang kalau sakit sudah tidak punya harapan, cepat mati enggak? Sama, kalau kita bertahan di dalam proses, kita hari ini enggak punya semangat, kita putus pengharapan, maka kita akan mati ditelan oleh iblis. Kekuatanmu enggak akan pernah sanggup untuk bertahan. Tapi orang yang semangat itulah orang yang dapat menanggung penderitaan. Karena tiap hari kita pasti bilang gini, hari ini enggak melihat, besok pasti ada. Karena harapanku di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Engkau mendapat kekuatan yang baru, sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Tanpa kita sadari, setiap hari berjalan dengan Tuhan, saya bisa bangun kekuatan powerful. Orang kalau bilang gini, Bu, orang kalau dengar firman-Mu dinasehati Bu Gembala, itu pasti powerful. Kenapa? Karena saya sudah mendapat kekuatan 14 tahun. Jadi 14 tahun kekuatan yang Tuhan bangun lewat pengalaman hidup saya, itu yang saya transfer. Coba kalau 14 tahun isinya tiap hari saya ketemu, ayo, pusing aku Pak, pusing. Ya mungkin saya transfer pusing-pusing terus ke saudara. Tapi waktu saya bangun kekuatan bersama Tuhan, saya bisa katakan sama setiap orang, semangat, semangat. Jangan pernah putus pengharapan. Lihat 3 hal. Kenapa kita perlu bangun semangat? 3 hal. Kita buka. Hari ini yuk katakan kanan kiri. Semangat. Jangan lemah. Nah kenapa? Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Selalu ada kekuatan yang baru. Selalu ada titik balik bersama Tuhan. Amin. Jadi kita ini lagi di top up kekuatan. Supaya saudara jadi orang Kristen tidak hanya di bawah rata-rata. Saya melihat ya bagaimana orang hari-hari ini standarnya. Ada jemaat saya yang sudah dari lama menjadi orang Kristen. Sama yang baru bertobat 2 tahun. Yang jadi orang Kristen bertahun-tahun sama 2 tahun. Tapi dia radikal. Itu kekuatannya luar biasa. Yang sudah bertahun-tahun mengenal firman katam. Begitu menghadapi badai. Mereka sudah bisa putus asa. Tapi yang 2 tahun baru mengenal Kristus. Itu bisa nopang yang lama loh saudara. Dia bilang gini, sudahlah jangan takut. Kita ini punya Tuhan yang besar. Kalau masalahmu besar, Tuhan kita itu loh jauh lebih besar. Dia pasti buktikan sendiri kebesarannya. Enggak usah tuh saudara bilang gini, mana Tuhan kebesaranmu, mana Tuhan enggak. Kalau dia berkata, akulah Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, aku sendiri akan menolong engkau. Maka dia akan membuktikan kekuatannya yang besar untuk menolong saudara dan saya. Amin. Hutangmu besar, nanti akan ditutup dengan perkara yang besar. Ada harga yang saudara bayar, ada kualitas, jelas. Nah kalau harganya saudara bayarnya cuma 5L, ya saudara mimpi dapat kualitas seperti apa hasilnya. Tapi kalau kita bangun semangat, kita hari ini berkata, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru, ada titik balik bersama Tuhan. Saudara akan lihat, titik baliknya itu apa? Di saat kelemahan mula, titik balik Tuhan menyempurnakan kuasanya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya, yuk hati gembira. Setelah itu selesai ya. Mazmur 9 ayat 10 dan 19. Mazmur 9 ayat 10 dan 19. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi siapa saudara? Orang yang terinjak. Kalau kita sudah tidak mampu, jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Karena kita hari ini datang aja sama Tuhan. Tempat perlindungan pada waktu apa? Kesesakan. Kita ini enak. Waktu kita susah Tuhan bilang gini, aku tempat perlindunganmu. Kalau aku tempat perlindunganmu, aman. Sudahlah, mana ada sih kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan? Gak ada. Kenapa kita panik cari perlindungan orang kaya, orang yang lebih hebat? Semua manusia punya kekuatan terbatas gak?
Hari ini Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang tidak punya kekuatan terbatas. Yang tidak punya kekuatan apa yang bisa dibatasi oleh apapun. Dia sumber di atas segala sumber. Makanya kalau kita berlindung sama Tuhan pasti aman. Berikutnya ayat yang ke-19. Buka langsung. Sebab apa saudara? Bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Buka PowerPoint-nya. Pastikan hati kita gembira aja. Hari ini nggak hadapi badai apapun. Lihat suamimu tambah galak, tambah error, gembira aja. Ya, lihat mertuamu kayak nenek lampir, gembira aja. Lihat keuanganmu makin sulit, gembira aja. Kenapa? Karena kita punya tempat perlindungan yang aman. Tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Siapa yang hari ini ngalami kesesakan. Tuhan tidak selamanya diam atas hidup orang miskin. Tidak akan selamanya. Bahkan Tuhan tidak akan selamanya membiarkan orang-orang sengsara. Hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Yang penting hari ini kita punya hati yang gembira. Obat yang manjur, lihat pemulihannya Tuhan. Tapi kalau engkau susah, belum sampai proses selesai. Berapa banyak ibu-ibu sebelum sampai memenangkan pertandingan pernikahannya sudah kanker duluan. Sudah error duluan. Sudah ambil jalan pintas duluan. Tapi hari ini kalau hatimu gembira, percayalah obat yang manjur. Lihat pemulihan yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Karena semuanya tidak selamanya. Mau miskin, mau sengsara, mau hari ini engkau dalam kesesakan, tetap datang sama Tuhan. Hatimu gembira aja. Suatu kali semua yang dikatakan tidak selamanya, justru yang selamanya kita akan menikmati sukacita, kegembiraan yang tidak dapat dirampas oleh seorang pun. Amin. Yang terakhir pemain musik mungkin boleh maju ke depan. Bagaimana kuatkan hati, Ulangan 31 ayat 6. Ya, jadi tetap gembira karena semua tidak selamanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Berapa banyak kita takut gemetar karena hutang, karena toko sepi, karena tabungan mulai habis Bu Eli, karena lihat suami tambah error, karena penyakit kanker. Banyak karena yang membuat kita takut dan gemetar hari ini. Tapi Tuhan mau berkata pagi ini, jangan takut dan gemetar karena masalahmu. Sebab ada sebabnya kalau Tuhan berbicara. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Pada waktu hutangmu besar Tuhan ada enggak? Waktu masalah rumah tanggamu hancur Tuhan ada enggak buat saudara? Jelas, dia enggak pernah jauh. Bahkan dialah yang ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Makanya kalau kita menguatkan teguhkan hati sama Tuhan, kenapa? 3 hal, buka PowerPoint-nya. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan saudara dan saya sendiri. Jadi hari ini pulang dari tempat ini tidak ada alasan orang stres. Kalau ketemu Pak Yo, jangan bilang pusing aku Pak, pusing ya apa ini Pak, pusing-pusing minum Paramek ya. Kita percaya hari ini setiap masalah kita tidak akan pernah selesai kalau dihadapi dengan pusing, takut, khawatir. Karena Tuhan mau setiap saudara dan saya hari ini menghadapi dengan sukacita. Dengan apa 3 hal? Semangat, hati gembira, kuatkan hati. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri ya. Kita percaya tidak ada orang yang ketemu lagi sama Pak Yohanes. Ngomong pusing ya, ketemu Cik Meme bilang, "Duh, Cik Meme sulitnya hidupku." Seolah-olah saudara yang paling malang di antara semuanya. Tapi kita percaya karena kita punya Tuhan yang besar, makanya masalah kita biasa-biasa. Amin. Ya. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kita
Kita percaya hari-hari ini kita cuma perlu bangun kekuatan. Selebihnya urusannya Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau lihat kualitas orang benar itu gimana. Amin. Kuat enggak waktu ujian? Ya kalau kantongmu tebel enggak bisa lihat kualitas. Orang zona nyaman enggak lihat kualitas. Tapi waktu saudara dalam zona penderitaan, Tuhan pengen dia coba sih. Aku ambil, aku goncang keuangannya, rumah tangganya. Aku mau lihat bisa enggak tetap punya semangat, punya pengharapan sama Tuhan. Amin. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersebabkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sungguh-sungguh. Kami punya Tuhan yang besar, bukan masalah kami. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersebabkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersebabkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik boleh mengalir. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Amin. Mungkin hari-hari ini kau sudah kehilangan banyak sukacita. Sampai rasanya mau berdoa susah, baca firman susah, mengucap syukur susah. Ya. Ada banyak orang sudah kehilangan sukacita sehingga hidupnya hanya uring-uringan, 5L, letih, loyo, lesu, lunglai, lemas. Ya. Tapi hari ini Tuhan mau kita semua pulang, kami diubahkan semua. Amin. Kami mau bangun sukacita menjalani Amin. kesusahan sehari. Yes, Tuhan Yesus. Cukup untuk sehari. Dan kami akan lihat Tuhan. Ketika kami sukacita, kami jatuh, kami akan bangun kembali. Ya. Kami akan melihat pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan bersama. Yes, Tuhan. Amin. Kami pasti melihat Tuhan di mana ada upaya yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak, biar setiap pergumulan hidup anak-anakmu hari ini kami sudah serahkan ke dalam tangan. Yes. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Amin, Tuhan amin. sendiri akan menolong kami yang mengalami pergumulan yang berat Tuhan. Yes, Tuhan Kami Yesus. percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima Berkati kasih, Tuhan Tuhan. setiap anak-anakmu. Berkati yang sudah melayani Tuhan. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Amin. gereja ini. Berkati Tuhan SC3 Tuhan. Kirim jiwa-jiwa yang Yes, baru. amin. Dalam nama Berkati Yesus. Pak Lito dan Bu Livan dalam Amin, pengembalaan. amin, Terima amin. kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata,